We search for answers. We hold on to rituals. We believe that what we do will be enough. But our God is looking for something deeper. Beyond what's seen, beyond what's done. Because God looks at the heart. Real transformation doesn't come from what we carry on the outside, but from what we surrender on the inside. It's not about the do's. It's about the depths of our faith and the reality of our trust. But the Lord said to Samuel, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him." The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Today, don't just show up. Look inside. Let Him move where it matters most. Shalom. Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Luar biasa. Biasanya Tuhan baik, saya percaya Tuhan itu baik. Apapun kejadian yang terjadi di depan saudara dan saya minggu ini, saya mau declare Tuhan Yesus terbaik. Amin. Sesuai dengan tema bulan ini, Looking Inside, kita mau melihat ke dalam apa? Ke dalam hati. Dalam kemarin kalau masih ingat bulan lalu kita bicara tentang apa? FGF. Dia masih ingat? Change, yes. Setelah kita diubahkan oleh Tuhan, diubahkan dalam berbagai macam hal, jadi kita mau belajar bagaimana kita mau melihat ke dalam diri kita sendiri. Perubahan itu terjadi dimulai dari diri kita sendiri, bukan kita melihat setelah kita berubah kita mau melihat orang lain yang berubah. Tapi mau melihat bahwa setelah kita berubah, yang paling next stepnya kita mau melihat diri kita sendiri. Dan itu diawali dengan cuma beri judul buat sore hari ini, Tuhan melihat hati. Hati kita dulu yang pertama harus mau diubah. Setelah kita berubah secara bentuk fisik ataupun spiritual, tapi Tuhan juga melihat bahwa hati kita juga mau diubah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat FGF Christchurch. Kalau saya mau share sedikit, beberapa minggu lalu papa saya dipanggil Tuhan. Terima kasih buat doanya, terima kasih buat perhatiannya, terima kasih buat Pastor Tulus dan Elwan dan jemaat yang selalu ada dan selalu mendoakan saya dan papa saya. Saya percaya papa saya dipanggil Tuhan itu dengan baik. Kalau 2 tahun lalu saya pernah saksikan juga kalau nggak salah di sini, papa sempat sembuh dari cancer, ya. Papa saya sempat sembuh dari cancer. Itu bisa dilihat cancer pertama kali. Cancernya ini sangat rare sekali di Indonesia. Cancer pita suara. Jadi papa saya lama kelamaan suaranya hilang. Dipikir cuma radang tenggorokan biasa, tapi lama-lama suaranya hilang. Itu 2 tahun lalu. Kita ke dokter. Dokter bilang ini harus di kemo secepatnya, harus di biopsi dan di kemo. Tapi saya tanya sama saudara saya juga dokter, jadi second opinion. Udah kasihan kalau papa di kemo sekarang, kondisi papa udah gak muda lagi. Papa sih umur 85 tahun. Jadi kalau di kemo saat itu pasti sisa hidupnya pasti akan di hospital karena fisiknya lemah. Kayak kita pakai opsi kedua, bikin papa aja seneng, bikin hidup herbal, itu obat herbal, terus bikin papa seneng. Jangan kasih tahu papa waktu itu sakit cancer, jadi papa nggak tahu. Dan puji syukur sama Tuhan, saya percaya papa sudah sembuh 2 tahun lalu. Orang bilang kalau kita sakit di dalam keadaan susah biasanya ada 3 hal nih. Pertama, apa kata dokter? Yang kedua, apa kata orang? Ataupun sekarang bicara apa kata Google? Itu nyari tuh apa kata Google kalau sakit ini apa caranya kayak gimana? Yang ketiga, apa kata firman Tuhan? Itu paling penting. Kalau Tuhan bilang sembuh, boleh bilur-bilurnya kita sembuh. Saya percaya itu saya pakai yang ketiga, apa kata firman Tuhan? Saya percaya Bapak saya sembuh. Dan akhir tahun lalu, 2 tahun lalu Bapak sempat sembuh. Itu mujizat. Ketika kita balik lagi cek, dokternya bilang, oh Bapak kok bisa sembuh, berobat kemana? Ke Penang ya katanya. Bapak dibawa kemana katanya? Ke swasta ya, oh enggak. Bapak cuma pengobatan herbal doang sama di rumah pengobatan obat jalan. Sembuh. Tapi tahun lalu Agustus Bapak merasa pita suaranya hilang lagi, kayak suaranya sesak-sesak lagi.
Dan kita juga percaya anak-anak, yaudah coba aja cek lagi, ternyata ada lagi. Dan setelah dicek ada lagi, dan itu ternyata udah komplikasi. Itu jantung koroner sama paru-paru basah. Puji Tuhan, harusnya saya pulang bulan Juli. Tahun ini saya pulang bulan Juli, tapi kakak saya bilang, Jack, kalau bulan Maret kita nggak ketemu apa. Kalau bisa pulanglah bulan Maret. Papa lagi drop kesana. Saya pulang, saya kaget itu. Ternyata papa tuh setiap hari tuh berjuang gitu, bernafasnya berjuang. Orang kayak bukan orang, tapi berjuang untuk bernafas. Benar-benar susah gitu. Saya tidur sama papa selama 2 minggu, saya benar-benar antara senang dan sedih bisa lihat kondisi papa saya bernafas susah. Akhirnya gara-gara udah begitu kita tabung oksigen, harus kalau papa udah benar-benar susah gitu bernafasnya pakai tabung oksigen. Sampai kita ada 3 tabung oksigen di kamar, di ruang tamu sama di mobil. Jadi selalu kalau papa nafas udah enggak, kalau oksigen biar dia ada bantuan pernapasan. 3 hari sebelum papa saya meninggal, kita anak-anak berdoa dan kita mengundang hamba Tuhan untuk berdoa untuk papa. Dan yang bikin saya heran, ketiga hamba Tuhan yang berdoa bukan cuma berdoa buat penyembuhan, tapi berdoa untuk pelepasan. Saya dalam hati, gimana sih hamba Tuhan kok nggak percaya dengan iman bisa sembuh? Saya bertanya dalam hidup saya gitu, sebagai hamba Tuhan sih percaya, gimana nih hamba Tuhan kok nggak percaya dengan iman gitu bisa sembuh? Ternyata saya bisa melihat yang sudah semakin sini semakin hari semakin dekat. Dan hamba Tuhan juga bicara, jangan cuma bicara tentang doa semua, tapi kita bisa doa pelepasan biar Bapak juga bisa enak. Ternyata benar. Saya pikir kita ada 3 hamba Tuhan dari gereja Bapak saya sendiri, saya undang pendeta untuk ke rumah berdoa. Gereja kakak saya dan gereja saya sendiri FGF, Pastor Samuel berdoa juga sama. 3 hamba Tuhan ini berdoa tentang, kalau kita aku bilangnya doa semua, tapi mereka doa tentang kelepasan. Setelah itu saya melihat, wah emang udah waktunya. Setelah 3 hari itu, wah udah benar waktunya, sudah makin dekat nih. Udah, kakak saya juga yang cewek udah mulai cari jas, cari baju putih, cari sepatu. Saya sama kakak saya yang cowok against gitu. Ngapain ikutin percaya sama gini? Enggak, papa masih sembuh. Saya masih dalam 3 hari itu saya pasti papa masih sembuh, papa masih sembuh. Tapi memang semakin lama setelah saya mengurangkan ego saya bersepakat dengan hamba Tuhan, saya melihat semakin kesini papa tuh napasnya semakin enak gitu. Papa mulai Tuhan kasih penjelasan bahwa emang udah waktu semakin dekat. Ada satu hal yang membuat saya memberkati. Akhirnya papa masuk ICU pagi-pagi karena tubuhnya udah, saya pegang, kan saya tidur sama papa, saya pegang gini, saya suka ngecek gitu, subuh-subuh suka ngecek gitu, pegang tangan papa ada apa nggak, soalnya kadang-kadang main kaburet, toilet sendirian, kencing itu kan bahaya orang tua. Saya cek itu pas pegang tangan papa masih ada, cuman saya dalam hati masih ada, tapi saya masuk dalam kesemut, oh tangan papa dingin. Pas saya nyalain lampu mukanya udah mulai biru, udah mulai pucat. Udah akhirnya saya bangun kakak saya, pakai tabung oksigen juga papa nggak kuat. Akhirnya kita telepon ambulans telepon nggak bisa, lama. Akhirnya bangun kakak saya cowok, kita drive dari rumah ke rumah sakit Duren Sawit paling dekat saya. Ya puji Tuhan, Tuhan baik gitu. Masuk ICU selama 5 jam, siuman sebentar. Terus karena ruang ICU ini, karena di Indonesia kalau udah nggak perlu banget, ya di kamar. Akhirnya kita masuk kamar. Di kamar drop lagi sedikit. Cuma saya percaya emang udah jalan itu, kita bertiga kakak terus sepakat, kakak ini semua bersaat ini jalan Tuhan buat papa saya untuk dekat sama Tuhan. Dan waktunya semakin dekat. Soalnya kalau dilihat dari screen monitornya, semakin lama semakin lemah, angka-angkanya semakin lama semakin nurun. Terus pas dia berdoa sama Tuhan, kita undang saudara berdoa dengan Tuhan. Kemudian kita masuk ke kelas kamar 1, tapi ada 2 orang, saya, papa saya dengan orang lain. Kita berdoa waktu itu, berdoa pas masuk kamar, kita berdoa siang-siang. Saudara saya pimpin, ini memang GSD, jadi doanya kencang sekali mereka, sampai teriak-teriak punya. Saya takut ini ganggu orang yang sebelah, bukan si menang kita juga. Saya sepakat sama kakak saya, yuk. Kakak saya bilang tidak, ntar malam pun saudara datang lagi banyak, cik, kita pindahnya ke kamar atas yuk, kamar VIP.
kita patungan. Yaudah kak, kalau kamu gitu yaudah pindahlah ke kamar ke atas yang sendiri dan ada kayak ada ruang tamunya. Dan benar setelah kita pindah jam 6 pagi, 6 sore, jam 7 malam tuh saudara-saudara saya yang berdoa tadi datang semua nih. Ini yang doa militan lagi, yang luar biasa nih, yang GSCA, GBI, you name it. Pokoknya yang benar-benar kalau berdoa itu teriak-teriak bahasa roh semua. Satu ruangan itu benar-benar luar biasa. Tapi saya merasa tuh mujizat, saya bisa merasakan, baru sekali saya merasakan bahwa doa itu, misalkan hadirat Tuhan tuh turun di ruangan mujizat. Saya ngasih papa saya terbaling dalam keadaan koma, itu nangis sampai tante saya tuh ngurap apa nyikan air matanya terus. Saya kan papa saya itu tahu kita lagi berdoa buat dia buat penyerahan. Lalu kemudian selesai berdoa 5 jam kemudian papa saya bangun Tuhan. Dan kita anak-anak bertiga lagi emang ada di ruang tamu, benar-benar kita nggak ada yang sedih, kita bersyukur gitu. Masuknya tuh pelan sekali papa. Terima kasih buat IFGF Crisis yang bantu dalam doa, dalam banyak hal juga dalam kehidupan saya dan keluarga terutama ketika papa saya teman-teman. Tuhan melihat hati, saya masuk dalam syarikat kita, Tuhan melihat hati. Bagaimana dalam artian Tuhan melihat hati, apa yang dari Tuhan hati? Di mata Tuhan Anda adalah anak kesayangannya dan layak untuk menerima semua dan kasih Tuhan tanpa syarat. Ini yang Tuhan janjikan buat saudara saya. Di mata Tuhan tuh Anda semua adalah anak kesayangannya dan Anda layak untuk menerima semua dan kasih tanpa syarat. Ada satu hal yang dalam hidup kita yang sangat penting untuk dijaga, yaitu hati kita. Penting sekali bagaimana kita mau menjaga hati kita. Jadi di Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya karena disitulah terpancar kehidupan. Penting sekali kita harus menjaga hati. Kalau kita mau hidup kita baik, kalau mau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, yang perlu kita jaga adalah hati. Dalam hidup ini ada banyak hal yang dapat mempengaruhi tindakan, perbuatan, perkataan ataupun perjalanan hidup Anda. Dan itu semua berawal dari hati yang harus dijaga dengan baik-baik. Betul, kita mau menjaga hati kita dengan baik-baik. Seorang melakukan kebaikan atau keburukan itu semua bermula dari keputusan yang diambil dalam hatinya. Kita melakukan kebaikan atau keburukan itu dimulai semua dari hati. Penting sekali bagaimana kita mau menjaga hati ini supaya hati ini hati yang bagus, hati yang baik dengan Tuhan. Dosa yang menghalangi bagaimana kita bisa menerima kebaikan Tuhan. Dosa yang disembunyikan dalam hati bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan dan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Hati yang kecewa, hati yang terluka, hati yang keras, hati yang penuh kebencian mempengaruhi hidup kita menjadi negatif tentang orang itu. Padahal yang Tuhan mau, kita mengampuni orang itu dan memiliki hati yang bersih. Yang Tuhan mau adalah kita mengampuni orang itu dan kita memiliki hati yang bersih. Hati juga seperti mata air. Kalau hati seperti mata air, kenapa hati dibilang seperti mata air? Karena dalam mata itu terpancar semua kehidupan saudara dan saya. Kalau mata airnya bersih, maka hidup kita akan menjadi bersih. Kalau mata airnya pahit ataupun kecut, maka kita akan selalu melihat kepahitan, kegagalan, merasa kurang dalam hidup kita. Penting sekali bagaimana kita menjaga hati kita seperti kita menjaga mata air. Biarlah hati kita selalu bersih. Pasti kalau cari mata air yang bersih kalau kita mau minum ya, benar ya. Ada yang suka survival gitu atau jalan di sini di tengah-tengah hutan, pasti kita mau cari mata air yang bersih. Nah mungkin kita mau cari mata air yang kotor, kita berusaha untuk minum, nggak mungkin. Kita mau cari mata air yang bersih supaya kita bisa minum. Ada sikap hati yang penting yang Allah kehendaki untuk kita miliki. Ada 3 sikap hati yang penting. Yang pertama, hati yang baru. Jadi sekarang kita memiliki hati yang baru. Hati yang baru dalam hal apa? Hati yang baru untuk bisa menerima, mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi saudara saya. Kita harus memiliki hati yang baru. Hati yang bersih adalah hati yang baru. Allah berjanji memberi hati yang baru kepada anak-anaknya untuk mengerti, untuk menggantikan hati yang keras yang ada dalam hidup saudara dan saya.
Mungkin kita punya dendam, kita punya masalah dengan keluarga, tetangga, rekan bekerja, atau teman pelayanan. Itu penting sekali bagaimana kita memiliki hati yang baru, hati yang bersih. Karena Tuhan berjanji loh, Tuhan mau kasih kita hati yang baru. Di sini di Yeskiel sangat jelas sekali dibilang, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita sama-sama ulang, kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Yes, ini Tuhan tuh mau berikan kita hati yang baru supaya apa? Supaya kita mau terus taat kepada Tuhan. Kalau kita dapat hati yang baru, berarti kita melupakan orang masa lalu kita, hati-hati kita yang lama, merasa apa? Sakit hati, dendam, dengki, kepahitan, itu kita lupakan semua. Karena Tuhan mau kasih kita hati yang baru. Penting sekali bagaimana kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Iblis yang kadang-kadang bilang, wow, dia jangan, tetap aja benci sama orang itu, ataupun jangan dimaafin, biarin aja. Ataupun kadang-kadang sama saudara sendiri, sama kakak, adik, kadang-kadang seperti itu. Udahlah biarin, harusnya dia yang ngalah dulu bukan saya, dalam keluarga ataupun dalam teman pekerjaan. Tapi Tuhan mau kasih kita supaya hati yang baru, biarin lah. Yang penting kita udah maafin dia, terserah kalau dia belum maafin, kita udah maafin, kita udah lepaskan blessing buat orang itu. Kita sudah memberikan yang terbaik buat orang itu, kita sudah memiliki hati yang baru, kita sudah memaafkan, kita sudah memiliki hati penyembah buat Tuhan. Di sini di Roma 12 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dalam pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Setelah kita memiliki hati yang baru, Tuhan juga berjanji kita akan memberikan pada kita itu adalah hati yang taat. Kita bisa mengetahui apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan kita melakukan pembaruan budimu. Jadi makanya itu berubah. Kalau kita memiliki hati yang baru, kita jadi bisa melihat mana yang baik dan mana yang tidak. Siapa yang punya hati yang baru? Yes, punya hati yang baru. Lupakan semua yang lama, kita mau punya hati yang baru. Poin yang kedua mau saya bicara tentang hati yang taat. Ketika kita punya hati yang baru, Tuhan mau kita juga menjadi taat. Penting sekali kita memiliki hati yang taat. Di sini di ayatnya di Roma 6 ayat 17, tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu adalah sekarang dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah kuteruskan. Yes. Setelah mendapatkan hati yang baru, kita menjadi hati yang taat. Saya nggak tahu, mungkin sebelum kita datang ke gereja gini, hati kita seperti apa, saya nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya mau deklarasi, saat ini juga kita semua sudah memiliki hati yang baru. Dan saat ini juga kita harus menjadi taat dan setia bersama Tuhan. Kita mau percaya bahwa Tuhan itu baik. Rasul Paulus memberitakan firman ini kepada orang-orang di Romawi untuk kita memiliki hati yang sepenuhnya taat kepada Tuhan. Dimulai dengan apa? Simpel. Bagaimana kita mau mencoba taat dengan hati kepada Tuhan? Dimulai dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Itu yang akan memperbarui pikiran dan sikap hidup kita. Di sini bilang, dengan sahabat ini, lalu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran terus kepadamu. Setelah kita menjadi taat, pertama kali kita akan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Itu yang memperbarui pikiran dan sikap kita kepada kita pagi. Taat. Saya mau kasih ilustrasi kurang lebih seperti ini. Siapa yang pernah bikin api unggun? Ada? Tapi tahu api unggun seperti apa ya? Bonfire tahu ya? Bikin api unggun. Ini penting sekali ketika apinya mulai padam, dimasukin kayu yang baru kan? Beberapa kayu yang baru, nggak mungkin banyak nih. Bikin api unggun juga nggak bisa langsung pakai kayu besar, kayu yang kecil dulu. Cerami dibakar-bakar bertumbuhin kayu-kayu yang sebenarnya jadi bara. Nah setelah itu dimasukin lagi kayu-kayu yang baru. Sama seperti hati. Saudara saya, bagaimana kita menjadi hati yang semakin baik? Kita masukin kayu yang baru seperti firman Tuhan.
kayu-kayu ini firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu semakin masuk dalam kehidupan saudara saya, hati dan roh Anda semakin dibakar, semakin mengerti akan firman Tuhan, dan Anda akan terus menyala-nyala dalam Tuhan. Anda semakin mengerti kenapa kadang-kadang kita redup, kadang-kadang kenapa kita nggak bergairah lagi di dalam Tuhan. Karena apa? Ada nggak masukkan kayu yang baru ketika api sedang mau padam. Seperti sekali baru kita membaca Alkitab, dengan membaca firman Tuhan, hati dan roh Anda semakin dibakar, supaya bisa mengenal firman Tuhan secara baik lagi. Ketaatan juga berbicara di sini tentang kepatuhan, kepatuhan istri kepada suami, kepatuhan suami kepada istri, kepatuhan bapa kepada anak-anaknya, ataupun anak-anak kepada bapaknya, orang tuanya. Itu ketaatan juga. Sudah bilang, makanya yang membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan itu datang mukul bumi sehingga musnah. Penting sekali adanya hati mengampuni seorang bapak kepada anak-anaknya, ataupun anak-anak kepada bapak-bapaknya. Kadang-kadang kita yang kenapa sih bisa ngomongin, karena saya sudah punya anak. Kita umur anak saya emang masih bukan teenager, tapi mau ke arah teenager, dan mereka pikir dia udah gede dan udah tahu apa yang mau mereka lakukan. Mereka nggak tahu sama sekali. Mereka pikir dia tahu, mereka enggak. Orang tua punya jalannya sendiri untuk ngajar anak, tapi kita percaya. Kadang-kadang sebagai orang tua kita ngajar anak juga harus pakai hati, kalau enggak kebablasan. Dan anak juga sebagai kita, walaupun kita udah menikah atau sudah dewasa, kita harus bersyukur loh, kita masih orang tua, masih punya papa, punya mama. Selalu sekali bersyukur kita yang masih punya papa dan mama, walaupun kita udah menikah. Kita hargai mereka sebagai orang tua kita. Walaupun mungkin mereka ada buat dendam, membuat hati kecil kita sakit ataupun kepahitan ataupun gimana, tapi kita bersyukur. Kita udah lupakan masa lalu. Sekarang kita saat ini kita memiliki hati yang baru. Hati yang mau menghormati orang tua, menghormati bapak dan ibu kita. Itu mulai dari ketaatan kepatuhan kita sendiri. Bagi Tuhan sikap hati adalah segala-galanya kalau kita ingin melihat perkenanan Tuhan. Sekali bagi Tuhan sikap hati adalah segala-galanya kalau kita mau melihat perkenanan Tuhan. Poin yang ketiga yang terakhir, hati yang berkenan kepada Allah. Di Mazmur 51 dan 19 berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, dan tidak akan kau pandang hingga Allah. Yes, hati yang hancur, hati yang patah, hati yang luka, hati yang mengalami pertobatan, itu adalah kembali berkenan kepada Allah. Bukan berarti, jangan sampai kita salah pikir bahwa Tuhan berkenan kepada perbuatan baik kita saja. Tuhan berkenan kepada pelayanan kita dalam gereja. Tuhan berkenan karena kita sudah berbuat baik pada orang. No. Tapi hati yang mau dipulihkan oleh Bapa, hati yang mau bertobat, itu merupakan persembahan yang luar biasa buat Tuhan. Saya nanti musik untuk maju ke depan. Saya dibilang di Lukas 15 ayat 7, aku berkata padamu demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak melakukan pertobatan. Hati yang mau bertobat, hati yang mau dibentuk sama Tuhan, itu adalah persembahan yang luar biasa. Kalau kita baca di Lukas 15 ini semua tentang bicara tentang kehilangan. Lukas 15 ini semua bicara tentang orang kehilangan. Pertama, domba yang hilang. Asasannya adalah dirham yang hilang dan anak yang hilang. Ini semua ada diceritakan di dalam Lukas 15. Domba boleh hilang, dirham ekonomi boleh hilang, tapi di dalam Yesus gak ada anak yang hilang. Anak bungsu bisa balik lagi kepada Tuhan. Anak bungsu bisa balik lagi kepada Bapa. Dan satu hal, saudara dan saya sangat perhatikan kepada Tuhan. Jangan sampai kita salah pikir Tuhan berkenan karena perbuatan baik
kita saja, dan pelayanan kita saja, tapi ada sangat berkenan di mata Tuhan. Nggak ada. Tadi pertama-tama sudah bilang bagaimana Tuhan melihat Anda, di mata Tuhan Anda adalah anak kesayangannya dan layak untuk menerima semua dan kasih Tuhan tanpa syarat. Ya, Lukas 15 ini bisa tentang kehilangan. Tapi Anda nggak hilang, Anda pasti akan selamat. Saudara dan saya masuk dalam rencana blueprint Tuhan. Lukas 15 juga memberkati saya sekali. Di sini kalau kita lihat ayat yang kedua-dua itu tentang si bungsu yang hilang. Tapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kembali jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ini apa? Ketika sang ayah, sang bapak melihat anaknya berjalan balik ke rumah, tidak melihat bapak itu terbuka tangannya untuk menerima anaknya. Ketika hati kita hancur, hati kita patah, hati kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, Tuhan dengan tangan yang sama terbuka buat saudara dan saya. Saya terberkati sekali dengan ayat yang kedua ini, kata bahwa pakaian itu pada kasih pakaian maksudnya apa? Kalau seorang ayah, seorang ibu mau mengganti baju buat anaknya, pakai pakaian yang baru, pasti pakaian yang lama dibuka, dipinggirin dulu pakaian yang lama, baru dimasukin pakai pakaian baru ya. Nggak mungkin kalau ada pakaian baru langsung pakaian sama pakaian yang lama. Ini pakaian ini juga udah kotor. Sama seperti Tuhan ganti kita. Kalau minggu lalu, bulan lalu kita bisa change, ini pakaian kita udah dibuang sama Tuhan. So siap kita pakaian yang baru. Yang kedua, bapak ini membawa cincin kepada jari pada anaknya. Cincin bagi yang saudara menikah berbicara tentang covenant, perjanjian. Semua yang menikah pasti menggunakan cincin jari. Sama seperti bapaknya ini bawa anak ini sudah memiliki perjanjian dengan bapaknya, covenant. Bapak ini berjanji akan menjaga dia. Anak ini juga berjanji akan terus menjadi anak yang baik bapak. Yang ketiga, berbicara tentang sepatu pada kakinya. Wow, ini luar biasa sekali. Ini dia berjalan dari kota, dia udah pasang ini. Kalau baca cerita ini udah miskin sekali. Makanan babi dikasih makanan ini nggak dikasih sama orang yang di kota, nggak layak sekali. Dia berjalan, kalau saya gambarin dia benar-benar compang-camping, nggak ada apa-apa, pasti nggak ada sepatu. Kalau ada sepatu pasti dijual buat makan. Tapi kasih sepatu pada kaki. Seorang bapak pasti kalau sebelum masukin pakai sepatu yang baru kakinya, pasti kakinya dibersihin dulu sama bapaknya. Secara logika, pasti dibersihin dulu kakinya supaya semua kerikil-kerikil tuh, kotor-kotor itu hilang sebelum dimasukin sepatu yang baru. Sepatu ini menggambarkan apa? Setiap langkah saudara dan saya, kalau kita pakai sepatu dengan Tuhan, langkah kita berjalan bersama Tuhan, kita akan terus berjalan sama Tuhan. Kita sudah memakaikan pakaian yang baru, kita punya covenant dengan Tuhan, dan kita ada sepatu-sepatu kita berjalan bersama Tuhan. Itu semua kita dapatkan kalau hati kita sudah diperbarui dan hati kita memiliki hati yang baru dan taat pada Bapa. Mari kita belajar bagaimana memiliki hati yang berkenan kepada Bapa, dan itu menjadi kunci kemenangan sejati dalam hidup saudara dan saya. Kunci di situ, kita memiliki hati yang berubah, hati yang taat, dan hati berkenan kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala, mau berdoa buat firman kita hari ini. Kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau Allah yang luar biasa ya Bapa, Kau Allah yang bertata dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, selidiki hati aku ya Bapak, selidiki hati kami semua ya Tuhan. Kami mau ya Bapak, biarlah kami sejalan dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau terus bersama-sama dengan Engkau. Kami mau taat dan setia ya Bapak. Kasih setia Tuhan dicurahkan dalam pekerjaan firman dan roh untuk hati kami yang baik. Ada tangan Tuhan yang bekerja, hati kita yang keras bisa menjadi bentuk. Ada pengampunan, amin. Ada pengampunan, ada hati yang mengampuni dalam hidup kami ya Tuhan. Aku terima hati yang berkemenangan di dalam Tuhan.
hati yang menyembah. Dalam nama Yesus aku menerima hati yang menyembah. Aku menghancurkan semua kepahitan, pekerjaan musuh, roh maut dan lain sebagainya. Aku menikmati hati yang baru pada hari ini ya Bapak. Kemerdekaan dalam roh. Hari ini aku dikreasikan mempunyai hati anak Allah. Anak Allah yang mewarisi kuasa, otoritas, anugerah kerajaan Tuhan terjadi atasku sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapak. Kau baik ya Tuhan. Terus mendidik hati kami lagi ya Tuhan.